menghindari gankingnya. Apalagi kita tahu sendiri dengan pola permainan hyper carry, side lane itu bakal jadi makanan yang sangat-sangat empuk bagi para hyper carry. Terlebih Rek dengan menggunakan Angela, kita tahu sendiri EVOS Legends ini sangat-sangat identik dengan hero Angela di side lane-nya. Yang ini nanti mungkin bakal lebih mudah juga untuk di-ganking, tapi di sisi lain kita tahu sendiri Angela ketika udah level 4 dia akan sangat mudah untuk join the fight. Kapanpun mungkin tim EVOS Legends akan membuka tim fight-nya, dan itu yang bakal jadi pertanyaan, apakah Angelanya bakal di-ban atau malah digunakan sama teman-teman tim EVOS Legends. Dan inilah dia tim head to head dari kedua belah tim, tentunya secara data statistik yang bisa kita lihat di layar kaca kalian teman-teman. Di sini dari 18 game yang sudah dimainkan berbanding dengan 22 game yang telah dimainkan dari kedua belah tim EVOS Legends versus Geek Farm. Ini unique hero-nya bisa kita bilang sangat-sangat berbeda. EVOS Legends dengan 18 gamenya mereka mampu untuk mengamankan 32 unique hero. Ini bahkan bisa dibilang lebih banyak walaupun dengan game yang lebih sedikit. Hanya saja di sini kita bisa lihat bahwa EVOS Legends biasanya mengandalkan individual kill dari Rek dan juga Pendragon yang terbukti dari average skill participation yang tidak terlalu besar, bahkan average skill participation-nya lebih rendah daripada Geek Farm. Dan kalau misalkan keunggulan dari tim EVOS Legends ini, mereka lebih objektif terhadap Lord, dan bahkan mengingat Lord ini mereka di urutan kedua, artinya tim Geek Farm harus lebih disiplin dalam timing Lordnya. Apakah mereka bakal bermain kiting, dan tentunya nggak cuma tim head to head, kita bakal melihat player head to head yang terlebih dahulu. Pendragon versus Xuan, kedua side laner yang memiliki pola permainan yang kill participation-nya bisa dibilang mirip-mirip, tapi memang gold per minute-nya agak berbeda. Kenapa? Karena Pendragon ini lebih sering stay di lane, berbeda dengan Xuan. Xuan adalah tipikal side laner yang sering sekali untuk join the fight. Terbukti ketika dia menggunakan Yuzong, dia akan menggunakan Black Dragon Form-nya untuk join the fight, walaupun itu masih menit ketiga atau bahkan menit keempat. Berbeda dengan Pendragon, Pendragon bakal coba untuk scaling dulu, dia farming dulu, dia ngamanin landing phase-nya dulu. Gimana caranya biar dia menang landing phase dan baru dia join the fight. Anyway, karena ini player head to head by Nimo TV, juga buat teman-teman KB sekaligus ngingetin bahwa buat kalian yang lagi nonton di Nimo TV dan channelnya MPL ID, di sana tetap bakal ngadain giveaway untuk diamond dan juga skin yang bener-bener kalian bisa dapatkan secara cuma nonton MPL Indonesia season ke-6 di Nimo TV-nya MPL ID. Jadi sekian sebenarnya dari meja analis, mungkin kita bakal menuju ke dalam draft yang pertama. Sangat menarik tentunya melihat draft sesuai dengan tadi yang sudah kami bilang di meja analis. Kembali kepada caster, silakan. Kesana yuk beli cabe. Thank you cabe. Sana yuk, thank you. Ya nggak apa-apa. Dia makin kesini, Iya. makin suka-suka dia Bantun ya. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa emang. Tapi nyambung, nggak apa-apa. Iya. Kamu agak maksa dikit lah. Ya, dan buat teman-teman juga yang mendengar suara Kodet ketawa, itu karena Kodet saking kesel ya sama KB. Oh. Pantunnya makin gak jelas, Bang Ocat. Kamu kesel gak sih? Tiga bergambar tadi apa? Digambar-gambar apa, terus kursi kayu, meja kayu, apalah. Sekarang KB aja. Aduh, kita juga punya prediction, bukan. Audience prediction Aku ya? bilangnya itu fans dari support. Fans dari support. Salah, support dari fans. Salah. Dari Kenapa support. dia support dari fans? Benar. Benar. Support dari fans. Support dari fans, benar. Iya. Ini EVOS Fam ya, 91%. Sedangkan Geek Fam hanya 9%. Tapi Dari- nggak apa-apa sih. Ya, balik lagi. Ini hanya dari audiens Iya. yang bisa dibilang kalian bisa juga mengikuti vote-nya kalau kalian buka story-nya dari mpl.id.official di Instagram. Di sana Betul. kalian bisa langsung lihat juga untuk vote-nya antara tim yang home dan juga yang away team ya. Jadi kalian bisa ikutan untuk voting-votingnya buat seru-seruan aja. Ini bukan sesuatu yang kayak wah, vote-nya Pasti lebih nih. gedean tim ini berarti yang menang ini. Enggak. Enggak. Kemarin 20% siapa ya? Genflix. Nah. Terus menang mereka. Iya. Iya. Benar banget. Gak apa-apa. Dan yang pasti kita juga mau mengupdate Yes. rules terbaru dari MPL ini masalah pause dan juga masalah remake. Buat teman-teman mungkin nih yang belum tahu ya, ini kita mau ingetin lagi, ini udah kita rubah dari 2 minggu yang lalu. Dan pause-nya itu sudah kita perpanjang dari 5 menit jadi 15 menit karena turnamennya ini masih online ya, pandemi masih ada. Jadi mau tidak mau kita harus memberikan adjustment, melakukan penyesuaian juga kepada tim-tim yang mungkin bermain di GH-nya masing-masing. Nah, terkadang itu ada permasalahan-permasalahan atau teknis-teknis yang tidak diinginkan terjadi sehingga membuat game ini harus di remake. Nah, tapi itu tergantung kondisi-kondisinya deh. Oke, benar Iya. sekali. Nah, kondisi-kondisinya yang dimaksud oleh Momochan dari Game of Record, nah ini dia penjelasannya ya. Betul. Ini adalah contoh kondisi yang membentuk gor tersebut. Dan kalau yang paling bawah yang paling penting juga ketika sebelum gor
gamenya akan di remake atau diulang dengan menggunakan draft pick yang sama, dan kalau setelah tour akan diulang tapi dengan draft pick yang berbeda biar bisa dibilang fair play ya. Iya. Ketika sudah terjadi 4 poin di atas nih, bisa kalian screenshot juga atau kalian baca sekarang. Iya, biar kalian juga tahu. Oh kenapa ya tiba-tiba draftnya beda? Oh kok di remake ya? Iya, Draftnya kok benar. sama kayak gitu. Ada apa nih? Nah, biasa hal-hal kayak gitu. Biasa kalian paling ini ya, paling penasaran ya. Benar. Kenapa nih? Nah, Yes. kayak gitulah kira-kira contoh kondisi yang memang mengharuskan kita untuk remake atau rematch. Yes, benar banget. Dan semua kejadian yang terjadi nanti di lapangan, Di lapangan. di Land of Doubt, Di Land of nanti juga pastinya akan ada official statementnya ya, official announcementnya. Dan kalian jangan mendengar kabar burung yang terjadi, nanti bakal ada juga official announcementnya tentang apa yang terjadi dan penjelasannya. Itu lengkap banget, biasanya ada di mpl.id.official. Di sana bakal dijelaskan apa kejadiannya, rulesnya seperti apa. Jadi kalian juga tidak ada kabar simpang siur. Betul sekali. Dan sebentar lagi kita akan memasuki draft band epic dari EVOS Legend melawan Geek Farm nih. Menurut teman-teman, apakah dengan 9% yang dimiliki sama Geek Farm, mereka masih bisa ngambil 1 poin lah setidaknya dari Geek Farm, atau bahkan bisa dibilang menangin ya 2-0. Oke. Dan ini adalah GA dari Geek Farm. Oh, Naveri udah siap dengan catatannya ya. Itu Swan di Kenapa, Swan? ini ya? Oh, Apa? kucir deh. Dikuncir. Aku kira ini ya, ikat rambut. Enggak, aku pikir pakai belangkon. Udah juga. Dia kan tuh Mirip, iya mirip-mirip. dari jauh ya, warna hitam terus kayak belangkon gitu belakangnya. Dari kecil. Dan ini adalah EVOS Legend, dimana Zeiss ini semenjak Zeiss udah muncul lagi jadi coach, memang EVOS udah mulai bersinar lagi ya, udah mulai comeback. Oh iya. Iya, kan kemarin sempat kalah 2 kali juga tuh berturut-turut, dan akhirnya minggu lalu Jadi mereka menurut sempat Mocan, comeback. Iya, kembalinya Zeiss di bangku coach adalah faktor kemenangan dari Oh. EVOS Legend. bisa juga. Bisa juga. Ada Jadi faktor. Iya, meskipun nggak 100%, karena kayak Rek bilang aja 50% dari EVOS Fam dukungannya, 50% dari timnya. Benar. Support dari para fans ya. Betul. Dan kita langsung masuk ke draft band epic by Samsung Galaxy. Kali ini EVOS Legend yang akan menjadi first pick, dan Geek Fam kali ini akan memiliki kesempatan untuk langsung ngambil 2 hero yang mungkin bisa di counter, atau mungkin bisa dibilang apa ya, ngambil hero-hero yang lagi OP banget. Lagi overpower ya. Iya. Oke, kali ini EVOS Legend apakah mereka langsung membuang support-supportnya, karena di sini menurut aku Frieza bagus banget sih dengan Kagure. Oke. Terus udah gitu kemarin juga dari Frieza sempat mainin Chang'e-nya, itu juga bagus banget. Dan kali ini Selene udah dibuang Cornet bersama dengan Link. Benar. Link tak Link. Kamu pernah ngebayangin gak sih? Kenapa? Rambut Cornet panjang kayak Swan. Aneh kan? Aneh. Aneh. Udah terbiasa melihat kamu Lihat botak ya? potos. Iya, Potos. potos. Oke. Nah, ini kalau misalkan melihat draft yang sekarang ya, Hah? apakah Hildanya akan di-ban? Nah itu, aku juga tadi mikir apakah ini kayak ada respect band buat Bajan. Karena Hildanya tuh bukan hanya ini ya, Nakal ya? nakal. Heeh. Iya bisa dibilang ya, kalau tadi kayak Oren bilang, dia tuh udah kayak mirip-mirip mininya Danki. Iya. Sampai maju-maju sampai ke inner turret yang kedua ya. Tapi ada Yuzong yang dibuang sama Kifam. Setelah ada Cho-nya juga dibuang. Cho kalau aku bilang kayak sekarang udah mulai masuk top tier 1 juga bersama dengan Parsha ya. Tapi kali ini memang Cho ini udah sangat amat menyulitkan sih kalau aku bilang. Ya walaupun Nge-zoning bisa, nge-counter juga bisa. yes, walaupun ada beberapa orang yang Hah? punya mindset Chow tuh lebih enak di retake karena punya durability yang sangat amat Kuat. kuat ya. Kalau jadi damage kan kayak masuk Dwarf Dragon untuk Kagure ya agak sedikit sulit karena tipis kan di atas. Iya. Tapi ternyata tidak ada rezeki juga untuk Geek Farm ID. Oke. Kayak karena pernah dipakai ya. Kapan ya Pernah, terakhir tapi ya? itu kan Sama- sempat yang masih ada doyong, seingat aku. Bukan yang terakhir sama Ifam juga ya? Yang roster baru ini. Iya. Hmm. Oh nggak salah ya? Oh, Joker, Iya, kan, iya, kan yang minggu pakai lalu kan? dia main. Itu dia. Iya, dan itu masih meta feeder juga ya? Bukan meta, Masih. strat, sorry. Strat ya, strat. Iya, bukan meta itu. Di feeder. Iya, strategi di feeder. Dan gak berhasil juga ya. Nggak berhasil. Dan kali ini Alice-nya juga dibuang. Ya, Alice juga udah. Apakah Hilda first pick? First pick lagi. First pick. Ada atau- Khalid juga. Justru malah hero set dan lainnya. Iya, Halid mungkin. Tapi aku lebih mending ngamanin ini gak sih?
Hilda dulu buat Bajan. Ya Biar- kalau aku sih Iya kan buat ya? Bajan ya. Ha. Walaupun sebenarnya dalam hati aku di sisi lainnya mengatakan ya Khalid tuh hero sideline yang kuat. Betul. Tapi ada Parsha juga support yang Iya. lagi ngeselin. Oh Uranus sih, kita melupakan Uranus lama banget. Iya udah lama banget. Uranus ya. semenjak Khalid muncul. Benar sekali. ya. Sudah mulai tergantikan dan juga semakin banyak juga yang tahu counter-counter dari Uranus. Ha-ha. Kayak Uranus tuh tidak tidak se OP itu. Masih banyak yang bisa nge-counter dari Uranus itu sendiri. Iya, tapi ternyata Khalid nih diamankan sama Game Farm bersama dengan Change. Canggih untuk support di arah mid game late game. Hah? Dan pilihan lainnya masih terbuka juga seperti yang Mocan bilang masih ada Parsha, Parsha. Hilda. Benar. Hilda. Kayaknya Hilda sih. Biasa mereka ngamanin Hilda tuh di pikan yang kedua. Hilda dan juga masih ada Parsha dan oke. Luar biasa sekali. Dari kedua tim sedang menunggu, terima kasih Profesor Kabin. Dan kita akan melihat kalau dari EVOS, aku sih sebenarnya kangen ngelihat Wan itu pakai assassin. Tapi setahu aku dia lebih pede pakai assassinnya Link. Link ya? Tapi lagi dibuang. Tapi masalahnya Link dibuang, yes, that's right. Ternyata Hilda, seperti dugaan kita berdua, Hilda yang langsung diamankan dan juga satu side lane-nya yang mungkin akan dipakai oleh Rek dengan Angelanya atau justru sebentar atau Pendragon. Soalnya setahu aku salah satu hero favorit dari Rek adalah Uranus dan dia juga sering pakai di Iya, Rek. betul juga. Tapi di Bener sisi sih. lain, beberapa waktu lalu juga di MPL dia memakai Angela. Dan kita tahu untuk Pendragon dia dengan hero-hero fighter yang cukup tebal yang bisa untuk mengharas musuhnya, bermain cukup agresif. Dia sangat menguasai hal tersebut. Iya, apalagi Baxi ini juga counter-counter buat hero yang reckonnya kuat banget di arah mid game sampai late game ya. Apalagi ada Hilda, ada Uranus. Wah, Baxi ini udah menjadi ketakutan tersendiri juga untuk tim lawannya. Sementara Harithnya dibuang. Ini benar-benar respect buat ke arah Wan sih kalau menurut aku dan Rek menurut aku ya. Karena kalau bisa dibilang memang sebenarnya Harith dari seorang Wan itu wah ini agresif banget. Sementara dari seorang EVOS Legend, satu tim dari EVOS Legend kali ini Bajan, dia harus membuang satu hero untuk Infam. Apakah akan ada hero support lagi yang dibuang? Atau justru malah marksman ya? Kita belum lihat Roger. Parsha. Oh, tapi Tamus. Satu lagi. Oke, Tamus ya. Mereka mau ini sih meminimalisir sideline, tapi masih ada Lunox juga. Sebenarnya yang kali ini udah mulai masuk ke sisi sideline dan dari Geek Farm. Dari EVOS aja mereka masih butuh satu hyper carry, masih butuh satu tank atau mungkin satu sideliner kalau misalnya Hildanya nggak mau dijadiin Hilda tank. Tapi biasa Hilda udah pasti buat Bajan lah ya. Iya. Mungkin satu offlaner lagi untuk tim EVOS Legend. Apakah bakal ngebuang ke arah hyper carry-nya? Ini lebih ke arah core-nya sih kalau aku bilang. Dan juga semenjak patch. Oh, Yisun this guy. Oke, baru aku pengen bahas semenjak Iya. patch terakhir, aku merasa ini dari aku ya, opini aku ya. Iya. Dan mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang sama juga dengan opini Cornet. Hah? Melihat Yisunshin setelah diupdate traceless-nya atau skill satunya itu udah nggak bisa ngebling berkali-kali, dalam artian kalau dulu sebelum di patch ya, sebelum diubah di balance, Hah? itu skill satunya bisa apa ya, cooldown itu benar-benar sampai nggak ada kalau bisa mainin pasif dari skill satunya itu sendiri gitu loh. Tapi kalau sekarang dengan cooldown kalau nggak salah tuh awal-awal 11 detik kan ya, 11 detik kalau nggak salah. Walaupun sudah memakai trik kayak hit 2 kali yang jauh, terus melee attack juga, range dan melee-nya kita mainin agak sedikit apa ya, udah nggak selincah dulu dan nggak secepat dulu Pak. Untuk kabur-kaburannya juga udah nggak Yisunshin. SKP-nya jadi agak sedikit diminimalisir ya. Bener, walaupun ya sebenarnya anak-anak MPL pun masih pada nge-pick juga sih. Balik lagi kayak ya tergantung dari pilotnya juga, Pilotnya juga ya? timnya. Oke, tapi ternyata Balmond lagi yang dibuang sama EVOS. Mereka benar-benar matiin semua sisi offlaner buat Geek Farm. Karena sisi offline-nya Gifam setahu. Suan! Iya, bener. Si Suan, apalagi ya kalau dia main Yuzong. Kalau kata Ranger Mas, si gondrong yang gak nyopet. Ya kan gak nyopet. Bener juga. Gondrong doang lo gak nyopet gitu. Kalau kata Ranger Mas. Selalu Oke. dia ketemu orang gondrong gitu. Makanya dia botak sekarang. Sama kayak kamu.
Tapi Roger ternyata masih terbuka untuk gig farm kali ini. Ada Lilia. Kali ini si kecil. Ini ya, Lilia aku sempat ngeliat di PH kalau nggak salah. Iya. FPL PH. Iya. Itu sakit banget sih. Iya. Ngeselin. Wah, Aku kayak mikir, kalau ada Lilia kayaknya ntar DMPL ini. kamu pernah panggil Lily juga? Gak pernah. Penting banget anaknya. Iya, maaf ya. Drop 5.000 match. Bener kan? Terus minternya 50%. Dan kayaknya Kari yang udah menjadi shadow pick Kami ketawa. Evos Legend. Wow. Valir ternyata diganti. Ya, Carry Valir sih sebenarnya. Di early-nya, ini di early ya. Kalau Valir sama Hilda barengan, itu kuat banget. Mereka bisa invade ke arah buff dari tim Geek Fam. Bener. Jadi di early-nya mungkin Evos Legend bakal lebih kuat kalau mereka mau mainnya lebih agresif. Oke. Kalau Wih, sudah lama. Sudah lama kita tidak Saya melihat. sebagai pemain tank senang sekali ya lihat Gajah, tapi tipis sekarang. Iya. Tapi Di ini kajanya bakal jadi apa? Offlane kah? ah, Kalau misalnya di menurut aku ya, Offlane. jadi tank aja tipis. diganti Aduh, ternyata. kecewa saya di PHP. Ya, sabar ya. Mungkin Gika mikir kali ya, Gajah nggak bisa sekali diputar menurut saya udah bukan. Land Ya, of Nick Edge. the Land of the tuh tahu Nah, dengan kejadian main ya. Gimana? jadi Land of the PHP itu ibu juga. Ya, di PHP ada orang. Maaf ya. Iya, Bang. Makasih. Dan kali ini ternyata Guinevere untuk seorang Swan kah? Wow. Berarti Guinevere untuk Swan dan enggak, Ipin kali ya. Khalidnya Swan. Bisa jadi, aku lebih setuju ke Ipin sih. Guinevere ya. Nah, Ah. Karena dia dulu kan emang dia suka main hero match ya. Main tapi klan. aku lebih kangen dia main Fanny. Wow, aku aja tidak pernah lihat dia main Fanny. Aku pertama kali mabar sama dia pakai Fanny ngegendong-gendong. Gila, keren. Itu season 2 kayaknya. MPL Wow. season 2, zaman-zaman MPL season 2. Menarik. Dan itu dia grafik dari kedua tim. Menurut teman-teman yang lagi nonton nih, jangan lupa ya untuk kasih dukungan, kasih hashtag juga lewat komen apakah kali ini Evos Roar atau justru Once a Gig Always a Fan. Yes. Sekali dan sekali ya, memang benar sudah mulai muncul di layar kaca kalian. Yes. Tandanya ini adalah match pertama, game pertama yang pastinya juga langsung dipandu oleh memunculnya yang paling cantik di dunia. Dan juga Cornet yang paling ganteng tapi tidak jomblo kali ini. Dan Iya. ini Terima lihat kasih. dari bajannya langsung ya. Oh nggak jadi. Saya kalau kedengeran Bani ngomong gitu langsung gampar. Kok gitu? Tadi kan saya bilang kamu paling cantik di dunia. Oh iya, oke banyak. Sampai Bani. Di dunia Land of Dawn. Ya, kamu nggak? Nah, di dalam. Ditambahkan revisi. Keren. Oke, nextnya kali ini di area atas ini ya. Benar. Kalau misal ada tim yang satu pakai Angela, Yep. sebenarnya bisa dibilang kayak menurut aku sendiri karena ada satu lane yang bakal kosong karena Angela yang ulti. Sepertinya apakah kita bisa nyolong side lane-nya? Memanfaatkan situasi yang ada ketika level 4 nih jelajah. Kecil. Tapi defense harus menangin tim fight. Oke. Nah, Dan seperti yang kita prediksi tadi, nah, benar sekali dari Momocan juga permainan EVOS harinya nggak perlu di cover dan Rexy Bajan mengganggu pergerakan dari anak-anak Gigfam. langsung di zoning di awal tapi di area bawah justru ranknya ya agak sedikit tertatih-tatih ya kayaknya. Oh, harinya juga pakai Retribution loh. Oh iya ya. Ini menarik ketika Wane sadar dia harus farming sendirian. Sedangkan dari Bajan juga Rexy mengganggu. Yang baru saja kita lihat di arah atas debut yang mungkin akan terkena stun dan first blood didapatkan oleh Rex dengan stiker M1 yang langsung muncul nih. Aing teh juara M1 kemarin walai. Aksi World Champion gitu jangan kaleng-kaleng dan justru ya Angela yang mendapatkan first point nih. Dan Ini bakalan lebih cepat banget buat Rex di level 4 kali ini. oh, Yang kecuali tuh malah debutnya kali Joker oke masih bisa Masuk ke mengambil Bajan. alas dan lihat zoning out yang dilakukan sama One Bajan point. bagus banget dan langsung di pick off begitu saja. Ipin masih bisa mundur kali ini dan gak akan ter-pick off lagi dan lagi. benar sekali. Dan Bajan melakukan tugasnya dengan sangat amat baik di early game. Benar-benar seperti anaknya Danji. Apakah Danji? Punya anak kedua. Yes. Bajan. Anaknya Danji siapa Max? Iya Max Bajan. Apakah ini adalah brother Max? Wow. Kakaknya si Max nih? Mukanya agak beda ya tapi ya gak apa-apa.
Dan kali ini lihat tracknya masih sendirian di area atas, masih dengan stiker M1-nya dan Baby-nya. Karena ke pick off pertama kali dia benar-benar ketinggalan juga dari segi XP, dari segi level. Yes, lagi. Lihat eventnya Bajan. diaras habis-habisan. Bajan ini ngeselin banget. Brothernya Max nih ya, benar-benar mengganggu sekali pergerakan dari teman-teman Geekfarm ID, terutama dari BPU yang seharusnya punya farmingan lebih banyak, tapi wah, tidak peduli siapapun lawannya, dihajar, dimasukin juga. Mau tank, mau side laner, marksman, support, semuanya dah. semuanya. Lihat one-nya free banget, dia rotasi kemanapun udah enak banget. Karena aku sempat perhatiin juga sih, kenapa one-nya Destruction? Karena ada Frieza. Ini Frieza kalau udah level 4, waduh, kayak meteor shower-nya bakal ngeganggu Curi-curi ya? banget. Bener, curi banget, buff-nya itu bakal lebih mudah buat Frieza. Dan kali ini ya pakai ini ya, ini lagi buff Frieza-nya dapat Strategi 1-2 gitu. iya, 1, 2. Dan masalahnya BB-nya sulit banget, kayak gak ada Sangat support. sulit sih. Gak ada support yang benar-benar bisa kasih burst damage di early. Benar. Gak ada Shell, gak ada Selena, gak ada Parsha, gak ada Valir. Yes. Cuma ada ini kan. Ya walaupun sebenarnya dari Frieza-nya juga farmingnya cukup enak ya. Lihat nih bajannya lagi dan Pacu. lagi. Pacu langsung Ipinnya masih bisa mundur. Ih, satu lagi. Tipis banget. Dia justru malah BB-nya nge-backup Ipin. Bener. Oke. Dan Oh. Joker dipaksa sebenarnya untuk rotasi. Mau nggak mau ditahan semua, di-push banget di atasnya, sehingga membuat space ke arah one-nya untuk lebih free lagi dapetin goldnya. Ya, dia udah mulai ke arah, sudah mulai ngumpul kali ini 4 member dari EVOS. Dan bahkan lihat buffnya langsung di-invade sama One. Dijagain Ada sama Remy juga. Bajan. Dan bahkan lihat One-nya, oke udah mulai kelihatan ya. Jadi udah mulai dibuka Ipin Ipin sekarang. masuk kali ini Pak. Angelanya. Oh, One-nya. Angelanya masuknya bukan ke One tapi ke Pendragon, ke Uranusnya. Ada Bang Ipinnya. Langsung di commit One more, langsung double kill dari sana Uranusnya. Oh my Mencoba God. maju lagi tapi satu Hilda yang harus hilang dari tim EVOS. Pendragon belum EVOS triple kill. One more lagi dan ternyata Rek yang berhasil mengamankan poin kill 3 dan juga 2 kehilangan dari EVOS ya, karena dari One-nya sudah melakukan phantom step tadi ke arah birunya. Iya, sempat phantom step untuk menghindari resistance ya sebenarnya. Dan mungkin kayak Rek-nya tadi hardware-nya Nah, dia phantom step-nya buat nge-hit ini, Oh, buff. nge-hit Buff, buff. makanya dia nggak bisa ngehindarin Raging Sandstrom dan juga combo sama si Ipin tadi. Oh, oke. Itu tadi nice banget sih. Pokoknya masuk banget. Masuk banget. Dan kayaknya dari Rek masih cooldown kali ya tadi hardware-nya. Sudah dipakai ke Pendragon. Oh, dia That's selama. why dia Oh. langsung masuk Uranusnya dulu. Dia nggak menyangka tiba-tiba ada knock up yang dilakukan oleh Univer dan juga dari Raging Sandstorm-nya Swan. Oh, shit. Oke, dan kali ini Frieza langsung ngamanin Nickel Endurance dengan Swan-nya plus X udah mulai nangkepin juga. Dan let's start by Timo TV kali ini dari kedua set laner kita. Jauh ya. Dan mulai masuk lagi kali ini EVOS. Sepertinya tadi ada kesalahan juga mungkin atau tidak menyangka Nah, setup dari Kick gitu bagus. ini yang bilang mulai masuk lagi Pendragon-nya. Oh, ada Quicksand Guard. Mulai. Sudah mulai jongkok, dia mengisi darah. Pendragon masih cukup maju mengajar baby-nya. Belum ada stun-nya dilakukan cukup jauh. Dan terus kalinya Rek Purify dia tidak terkena Get Show in the World dari seorang Swan. Dan dari turtle-nya lagi-lagi diamankan langsung oleh seorang One. Ini One benar-benar dikasih farmingan enak banget. Dia tinggal gimana caranya ketika teman-temannya mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Geekfarm. One-nya harus benar-benar fat, lebih fat dari siapapun, bahkan udah lebih 3 level Iya, dari seorang baby-nya. Baby jauh banget mulai kali ini mulai mengejar sepertinya dari EVOS sendiri, karena mereka udah langsung mulai invade ke arah jungle dari tim Geekfarm kali ini. Masih tunggal tapi retribution-nya. Masuk dan kali ini sepertinya bakal Flicker. mundur. Flicker dari seorang Swan, jangan terlalu memaksakan dan sepertinya akan melepas buffnya ke arah seorang One. Diambil sama ITB-in sama Bajan gak tuh? Benar saja Pendragon-nya. Bermain cukup menangkap, masih ada Purify, ditahan langsung dipindah gitu aja. Masuk hardguard-nya dari seorang Angelanya dan masih bisa survive. Masih hidup Revetal lagi juga sudah Papa. One-nya cepat maju lagi mengajar Joker yang One sekarang. Swan-nya berhasil mendapatkan seorang One Baby mencoba untuk datang mengajar-ajar dan langsung diamankan begitu saja Bajannya. Ini adalah kesalahan kecil yang cukup berbahaya untuk EVOS Legend karena mereka kehilangan 3 orang dalam sepersekian detik di arah tengah. Secepat itu mereka menghilangkan pemain-pemainnya. Iya, sebenarnya tadi menurut aku nggak boleh terlalu dipaksain sifatnya, karena tracknya kan lagi hardgun
dan ke arah Pendragon. Udah nggak ada 2 member kan? Jadi Yes. mereka out of number sebenarnya. Bener, dan dari One maju, Bajannya juga maju, mungkin ada sedikit miskom juga dilakukan dan mereka harus kehilangan buff-nya lagi. Wow, setup ulang lagi kali ini dari GeForce Legend dan Geekom. Sepertinya mereka mulai mengejar dari sisi network juga. Kali hanya berbanding berapa ratus ya? Sekitar 900. Dan dari BPU juga udah mulai mengejar. Levelnya tadi berbeda 3, kali ini hanya berbeda 1 saja. Bahaya, ini ada 3 crowd control dari Geek From ID. Dari Swannya, Joker, dan juga Ipin. Apalagi dari One-nya, kalau dia tidak memiliki harga, dia mungkin akan sangat berbahaya. Dan sudah mulai masuk lagi dan lagi Bajannya bersama seorang Rek. Oh, salah sedikit macul di sana. Belum terkena ulti Ipinnya, diincar dari Green Fairy. Mengeluarkan stiker pasrah, tidak bisa bertahan dari serangan-serangan maut yang dilakukan Bajan dan juga Rek. Iya, tapi kali ini dari Gipang ternyata mengambil kontrol mereka yang terakhir ya. Yes, yang terakhir sebelum jadi Bapak Lord yang terhormat. Bapak Lord. Dan BBU-nya lihat fokus di area bawah, ngelakuin split, sedangkan di area atas 4 member dari EVOS sudah mulai langsung invade ke area red buff ya Jokernya. Bener-bener coba nakan lane di area atas, one-nya langsung. Masih ada quicksand. Yes, masih ada. Yes, masih bisa untuk heal ya, nambahin darahnya sendiri. Ini sudah mulai sedikit, bisa dibilang agak sedikit berantakan dari EVOS Legend. ya. Sudah kehilangan 3 turret pertamanya karena beberapa kesalahan yang dilakukan berkali-kali di arah team fight mid. Dan kita lihat sini sudah mulai menunggu, ada BPO, ada Ipin, ada Bajan yang sudah mulai membuka sendiri di sana. Oh, terkena stun, ada Purify, tapi tidak masuk harga tidak. Ternyata sedikit telat dan langsung diamankan begitu saja. Dikeroyok bisa-bisa. Iya, dan kali ini harus mundur terlebih dahulu dari first hit. Kayak mereka nggak bisa team fight kayak kalah jumlah gitu deh. Sulit banget sebenarnya. Kayak one-nya bener-bener bakal sulit banget. Apalagi dia belum dapetin poin juga, belum ada assist juga, dan dia nggak punya escape ability, dia nggak punya flicker, dia nggak punya Purify. Lihat Panas, panas, reaksinya, panas. sakit banget di TB-in Sama One deh. sama one. Iya. Benar sekali. Oh, event kayaknya buff merah. Iya, dan kalau kita lihat sisi reply by Axe-nya 4 orang apa 3 sih? 3 bajanya sendiri ya. Cinta. Sengaja dipaksa ya, biar Purify keluar. Iya. Dan akhirnya muncul seorang baby juga bisa dapetin poin. Tapi kali ini dari Geekfam mereka coba untuk nge-push, coba nge-zoning ke arah EVOS Legend. Kalau di arah early mungkin oke, mereka kalah karena ada bagian dari profilir. Ya, tapi Hah? sebenarnya dari Uranusnya juga punya space cukup banyak ya Iya. untuk melakukan partner di sini. Jokernya sekarang lagi pop up. Kuat Morit dan masih bisa selamatkan. Enggak, ternyata Ada pasif dari benar Kari. sekali. Dan juga kita sini dari seorang Ipin yang juga masih bisa cabut ke arah belakang 4 melawan 5 dan Lordnya akan muncul. Dan kita akan melihat apakah mereka berani untuk dapetin Lordnya atau justru malah rapin dulu lane. Kayaknya agak sedikit sulit gak sih? Soalnya masih ada Swan sama Ipin kan. Ini kayak 2 combo dari mereka aja udah cukup menyulitkan. Sangat menyulitkan sih. Terlebih lagi untuk One ya. Dan Dragon masih coba untuk mengganggu dia. General ini mulai buka Ipinnya, langsung pilot fire. Dan bahkan dia hujani sama Meteor Shower dari seorang Frieza. Ya sudah jadi glowing one-nya. Bahkan sebelum jadi glowing one aja udah langsung tumbang Bajan ya. Gimana udah jadi. Ini akan semakin panas juga damage dari seorang Frieza. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, Frieza benar-benar free juga di arah mid lane ya. Sesuai dengan namanya, Frieza free. Free. Selalu Di mid lane. dapetin posisi yang free ya. Benar, farmingannya juga free. Betul. Yes. Dan bahkan dia dapetin double juga milik Vivo tadi. Ini dia udah mulai langsung inisiasi ke arah kick Akan dikontes Lord ya. dari kick Trap kali ini agak sedikit sulit. Lihat didorong dengan sering torrent dari Mau seorang dikontes Rexy. dong. Tapi lihat dari Wania bakal keculikan enggak, ternyata Ipinnya gak mengenai ke arah seorang Wan. Makanya kalau jadi Wania bakal coba dapetin satu. Dihindari. Ternyata Swannya telat memfollow up di situ. Dan Double bahkan kill. ada miskomunikasi seperti dari kick Trap kali ini harus mundur. Dan Dikejar. kalau kita lihat meskipun mereka mendapatkan Commit tapi sih. dari EVOS kayak mereka mau coba untuk Commit paksain dan mendapatkan 3 dari tim Geek Farm. Kali ini EVOS Legend mulai ngembaliin keadaan perlahan demi perlahan. Yes, walaupun harus kehilangan Lord yang pertama, mereka pede banget untuk team fight Aha. dan langsung maju ke arah mid lane. Apakah mungkin akan diargo turretnya oleh tanker-tanker yang sudah mulai masuk lagi karena seorang One-nya dari jalannya tidak ada buff biru, tidak ada mana dari seorang One-nya mencoba untuk masuk kah? Enggak, ternyata lebih milih untuk nge-back dulu. Dapatkan atau menghancurkan Lordnya terlebih dahulu. Joker hanya berputar-putar dengan batu blessnya. Oh, sedikit outside, mau di-commit. Tampaknya di sini sudah mulai ada informasi. Tapi mereka tampaknya lebih fokus ke Lord terlebih dahulu. Dan Jokernya Revitalize sudah pop up. One-nya juga sudah mulai masuk di hit. Cukup tebal, sangat tebal dari Jokernya. Sakit banget. Tidak bisa ditumbangkan dan langsung ditumbangkan oleh seorang Pendragon.
Pendragon yang sudah cukup fat farmingannya. Plus mereka juga mendapatkan turret yang kedua. Biarkan Geek Farm mendapatkan Lordnya, tapi EVOS Legend mendapatkan 2 turret di arah tengah dan juga di arah bawah. Iya, mulai tenggelam kali ini. Dan Bener. sebenarnya menurut aku dari Rek ini benar-benar ngeselin banget dari sebelumnya. Ya, dari puppet stringnya dan bahkan lihat reaksinya masih dihujanin dengan meteor shower dari Geek. Mereka meskipun kayak mereka kehilangan Joker, mereka nggak apa ya bisa bilang nggak hati-hatinya untuk ngasih pressure juga ke arah EVOS Legend. Karena sebenarnya kalau dilihat dari kondisi saat ini, Geek Farm masih bisa banget sih untuk beliin keadaan. Masih bisa banget, apalagi Chang'e-nya yang sangat amat Wah, sulit diincar. Walaupun sekarang tidak ada flicker dan one-nya sudah mulai masuk. Ada meteor shower lagi. Masih ada retribution untung yang ditahan oleh seorang one, walaupun dia tahu di bawah masih ada pemerah dan dia langsung menahan retributionnya untuk Betul. mencuri buff yang telah dicuri. Jangan sampai Frieza-nya ngapetin blue buff. Bener. Jadi bakalan bisa lebih mudah lagi buat Frieza untuk Di komik pengen mau lihat mencari arah top Swan-nya. Oh my god, langsung lagi Waduh, satu berkasa, tapi Bapak. nggak bisa. Reaksinya di area belakang bakal coba dikomit kali ini dengan seorang Joker dan juga Baby. Full transformation langsung mendapatkan seorang Reaksi dan kali ini harganya masuk ke arah One. One-nya cukup free positioning. Lihat Jokernya Tortoise tapi lihat di arah depannya bajannya benar-benar strong banget. Dan bahkan double kill untuk seorang One kali ini. 3 down dari Geek Farm. Yes, tersisa 2 lagi dari tim Geek Farm ID EVOS Legend. Apakah yang akan kamu lakukan? Apakah langsung komit ke arah atas dan nampaknya sudah mulai di zoning oleh Pendragon, sudah mulai berani ada magic time. Ipin, dia melompat untuk kematiannya, tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh serang Iwan. Dan mereka mendapatkan inhibitor turret di arah atas dan mencoba untuk retreat kembali. Tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan permainannya. Bermain lebih disiplin lagi dan tidak mau mengulangi kesalahan demi kesalahan. Oh my god, luar biasa. EVOS Legend. Iya, dan One cepet banget sekarang kali ini udah 11.500. Dan dari Geek Farm mereka tertinggal cukup jauh perbedaan networknya kali ini sekitar 4.000. Dan ini memang reknya nggak sulit banget sih Angela ya. Ya menurut aku Goyang kayak patah-patah, lihat. harus Atak, diingat sih. Patah-patah, bukan tas-tas ya tapi. Tuh, M1 tuh. Emang. Aing juara M1 walai tah. Itu dia. Dia udah punya Ice Queen One, udah punya NOD, udah punya Fleeting Time, mau hurt guard berkali-kali. Ini udah bukan masalah buat track ini. Dan ini sebenarnya dari Geek Farm ya. Mereka agak sedikit sulit karena keculiknya satu-satu kan. Padahal mereka butuh combo dari Ipin dan juga dari Swan. Iya. Ketika juga yang masuk, let's say gitu kan dengan Baxia Unity di follow up. Kalau nggak ada follow upnya agak sedikit sulit. Asal Swan-nya sama Ipinnya nggak boleh kecil. Nah kali ini udah mulai dibuka, tapi belum ada pilot recorder juga dari seorang Ipin masih ditahan sepertinya. Dan juga dari pemilihan item one yang cukup menarik ya. Apa tuh? Hanya 2 item attack saja yang diamankan. Misalnya item defense. Yes, dari tadi nggak salah MS Battle ya sama Golden Staff. Sisanya defense. Bahkan sepatunya juga sepatu top boots gitu loh. Dia memanfaatkan dari pasifnya aja juga turun damage dari seorang One ya. Dia benar-benar tebelin dirinya karena dia tahu dia fight damage dari seorang Frieza yang tidak bisa dibendung lagi. Sudah mulai di pop up. Mau juga masih ada flicker dari seorang Rexinya. Terreset ternyata dari Lord yang terhormat Chuan-nya belum memulai untuk mendapatkan Lihat damage bajannya di area depan. Oh my god, langsung ke arah seorang Ipin dan juga Swan. Bakal dikejar kali ini One bener-bener free positioning banget. Dan harganya masuk ke arah seorang One kali ini. Swan bakal tumbang Jokernya. Bakal coba dipaksa kali ini. Oke, di Papa Stream mau kemana? Gak bisa pulang. Jokernya sumpah. Dan bahkan Ipinnya juga harus hilang begitu saja. The triple kill didapatkan oleh seorang Kari my dan ini God. waktu yang tepat untuk EVOS Legend mendapatkan Lord yang terhormat sudah berwarna kuning, sudah hampir maksimum atribut 2 menit lagi. Bahkan kita lihat mereka benar-benar free banget sekarang, kehilangan 3 dan Rek lagi-lagi mengeluarkan stiker M1 ya, menunjukkan kalau dia adalah mantan juara dari M1 yang pertama. M1 yang pertama, udah M1 pertama apa sih warnanya? Oke, kali ini EVOS mereka berhasil dapetin Lordnya dan bahkan Reknya harus tumbang. Tapi lihat masih ada Pentagon dan juga One. Sebenarnya gak akan terlalu dipaksakan juga dari EVOS setelah tumbang 3 membernya. Benar sekali itu. Kenapa pada tas-tas semua tuh Chang'e-nya dan juga Kesel Roger. kali ya. Kesel banget Lordnya katanya. Tapi sumpah loh, aku tuh pengen banget loh. Kenapa? Recall tas-tas. Beli. Gak ada kan? Ya belum ada di shop. Mungkin nanti ada event berikutnya. Jadi gara-gara kamu tas-tas ya, jadi semua orang pengen punya recall. Iya bagus tau. Kayak listrik-listrik gitu. Marketing secara tidak langsung. Iya. Tolong endorse saya. Endorse recall. Tolong tambah diamondnya. Oke, kayaknya Lordnya udah masuk di area atas dan Pendragon langsung ke zoning. Mulai ada pergerakan dari teman-teman Ada One. EVOS Jangan. Limania. Langsung ke fokus ke arah Frieza, tapi Ipinnya masuk. Masih gue ada masuk
mengganti immortality di waktu-waktu kematian yang sudah mendekat. Oh, tapi Pendragonnya Vin. sudah mulai maju lagi dan mega kill didapatkan oleh seorang Pendragonnya. Swannya mencoba untuk bertahan dan tampaknya dia tidak bisa menahan damage dari teman-teman EVOS Legend. Tersisa 2 orang, Frieza dan juga Bebeu. Iya, kali ini 2 versus 6 kali dari seorang Gifan. Dan bahkan lihat bakal coba ditembusin bajang di area depan. Oh, sama aja dari seorang Baby. Gak punya damage sama sekali. Ini gak bakalan bisa di-defense sama Gifan. Bakal berfokus ke arah base-nya. Dan EVOS bahkan Legend. game pertama diamankan oleh EVOS Legend. Luar biasa dan kayaknya luar biasa sih yang dia lakukan. Kayaknya dia benar-benar ngejual itemnya, entah mungkin sepatunya atau apa, kita akan melihat nanti di post matchnya untuk item yang dijual oleh seorang Wan untuk mengganti immortality-nya ketika dia tahu dia sudah terkena magic tap, dia nggak bisa ngapa-ngapain, Heartguard-nya mungkin belum ada, dia menjual immortality-nya dulu dan Heartguard-nya ditahan oleh seorang Rex dan akhirnya masuk menyelamatkan diri dari seorang Wan. Iya, dan bahkan dari Pendragon bersama juga Bajan itu bagus banget ngezoningnya. Dia tahu Ipinnya udah gak punya Violet juga, langsung di-push habis-habisan, Lordnya juga udah mulai masuk. Sebenarnya memang agak sedikit sulit juga dari seorang Wan karena dia gak punya escapability ya, mau gak mau. Sesuai yang tadi Cornet bilang, harus ada 1 nyawa tambahan untuk Wan. Nah itu benar-benar bagus banget dari seorang Wan sendiri kali ini. Game pertamanya diamankan oleh EVOS Legend. Keep Farm bermain cukup bagus sih dari Frieza yang bisa dibilang agak ngeselin banget, meskipun kayak winning conditionnya mereka adalah sebenarnya nggak harus nge-take down Chang'e-nya, justru mereka harus nge-take down ke arah Khalid